Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang SPSS. Apa itu SPSS? SPSS adalah singkatan dari Statistical Program for Social Science, di mana SPSS ini merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistik. Biasa disebut SPSS gitu. SPSS ada beberapa tipe atau ada beberapa jenis. Yang baru yang saya gunakan ini sudah lumayan lama, yaitu versi 22. Selain SPSS sebenarnya ada beberapa software lain yang digunakan untuk analisis. Antara lain adalah Minitab, ada Microstat, SAS, Stata, AppInfo, dan lain-lain. Nah, fleksibilitas SPSS ini yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya terutama menggunakan SPSS, yaitu berbagai problem analisis data di luar ilmu sosial dapat juga diatasi. Misalnya kedokteran, biologi, pertanian, keperawatan, bisa. Dan kelebihan lain dari SPSS antara lain mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia. Misalnya di base, Lotus, teks, dan lain-lain. Dan SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif dan lengkap, lebih akurat, dan jika terjadi missing akan ada kode alasan kenapa missing. Dan yang paling penting adalah mudah digunakan tanpa ada harus pemahaman program dan lain-lain. Namun demikian, SPSS masih punya kelemahan, yaitu pengguna walaupun tidak harus paham program, tapi harus paham tentang dasar-dasar statistik. Bagaimanapun, SPSS adalah alat. Kalau yang menggunakan tidak paham, maka hasilnya juga nanti tidak akan bisa optimal. Kemudian, semakin baru versi SPSS, semakin besar pula kapasitas komputer yang diperlukan. Misalnya, jika komputer kita speknya terlalu rendah, maka lebih baik menggunakan versi SPSS yang lama. Tapi jika komputer kita speknya tinggi atau mumpuni, kita bisa menggunakan SPSS yang baru. Langsung saja kita akses SPSS. Cara akses SPSS bisa kita dengan cara membuka menu yang ada di layar desktop ini. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 22. Lumayan berat untuk komputer saya karena komputer saya speknya kecil. Namun bisa digunakan di komputer ini meskipun harus membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuka. Ini tampilan SPSS. Mulai SPSS versi 19 ke atas, tampilannya sudah biru seperti ini. IBM ya, udah tampilannya biru, ada tampilan baru. Kelebihan dari yang versi baru ini adalah bisa membuka yang versi sebelumnya. Namun yang hasil versi dari baru ini tidak bisa dibuka di versi sebelumnya. Nah, ketika kita sudah masuk seperti ini, ketika kita
setelah membuka SPSS, maka kita klik cancel saja karena kita mau membuka data baru. Namun jika kita mau membuka data yang sudah lama, yang kemarin sudah dibuka, maka kita bisa langsung pilih filenya. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di tampilan SPSS ini ada dua sheet. Ada data view di bagian bawah ini ya. Ada data view dan ada variable view. Data view kita gunakan untuk memasukkan atau entry data nanti. Entry data yang di atas ini adalah variable dan yang ke bawah adalah di baris ini adalah jumlah responden yang akan kita masukkan. Nah, kondisi awal SPSS ini masih defaultnya adalah tertulis var di atas ini, var semua, itu artinya variabel. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mengisi ini, kita persiapkan dulu variabel-variabelnya. Nah, kita mempersiapkan variabel, kita masuk ke variabel view. Ketika kita sudah masuk variabel view, di sini ada name, type, with decimal dan lain-lain ke sana ke kanan. Sebagai pengenalan, name ini adalah nama variabel. Artinya yang tadi di data view tertulis var tadi akan terganti dengan name di sini. Nah, name yang tahu adalah yang membuat. Syaratnya membuat name di sini yang pertama adalah tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya dua suku kata kemudian dipisahkan dengan spasi tidak boleh. Kemudian berikutnya tidak boleh menggunakan istilah matematika. Ada log, sin, cos dan lain-lain istilah matematika itu tidak boleh digunakan di sini. Lah terus apa? Silahkan. Misalnya kita mau menulis yang pertama adalah nama. Nama yang nanti akan kita entrykan adalah huruf, bukan angka. Maka di type di sini kita bisa pilih di sebelah kanan titik-titik ini, kita klik saja. Di sini kita pilih string. Nah, untuk huruf kita pilih string. Nah, di sebelah kanan ini ada karakter. Ini adalah jumlah karakter maksimal yang nanti akan kita buat. Misalnya namanya adalah Arif, ARIEF, ada 5 karakter maka akan masuk. Tapi ketika namanya panjang tidak akan bisa masuk, ya masuk hanya maksimal 8 karakter. Ini bisa kita rubah-rubah, misalnya kita ganti 10 karakter maka 10 angka atau 10 huruf yang akan kita masukkan itu akan masuk semua, maksimal 10. Terus berikutnya adalah oke. Kemudian berikutnya yang perlu kita isikan adalah label. Label di sini isinya adalah untuk memberikan keterangan dari name, nama. Yang dimaksud dengan nama itu namanya siapa. Misalnya tulis nama responden. Nama responden. Nah, berikutnya adalah untuk kolom value. Value ya. Value ini digunakan untuk memberikan kode jika kita mau menuliskan angka yang berkode. Misalnya kita kategorikan, misalnya ada jenis kelamin, maka yang satu laki-laki, kedua perempuan, misalnya seperti itu, maka kita isi value-nya. Nah, karena ini nama, maka tidak akan ada kodenya, maka dibiarkan non jika tidak terisi. Tuh. Nah, berikutnya kita akan buat variabel baru lagi, yaitu jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini ada 2 suku kata, jenis dan kelamin. Karena tadi di name tidak bisa menggunakan spasi, kita boleh nyambung ya. Jenis kelamin tanpa spasi silahkan, atau diganti JK saja silahkan, atau diganti seks juga silahkan. Jadi kita sepakat saja, kita tulis dengan JK. Nah,
Defaultnya untuk type di sini adalah numerik. Biarkan numerik ketika kita mau memasukkan angka, karena yang akan kita masukkan nanti bukan kata atau bukan kalimat ya, misalnya laki-laki atau perempuan, bukan, namun kita yang akan kita tulis adalah 1 atau 2, maka biarkan numerik. Nah, berikutnya adalah desimal. Desimal adalah jumlah angka yang berada di belakang koma. Misalnya kalau kita ketik 1, maka ketika defaultnya itu 2, maka desimalnya 2, maka 1,00, nolnya 2. Tapi ketika kita tidak membutuhkan desimal, maka ini bisa kita tulis atau kita ganti dengan 0. Nah, sekarang label. Seperti tadi saya sampaikan bahwa label adalah keterangan dari name. Maka kita bisa tulis JK, karena yang tahu JK adalah saya, bukan Yusuf Kala, maksudnya di sini adalah jenis kelamin. Maka kita tulis di sana adalah jenis kelamin. Nah, karena kita akan masukkan kode atau kita kategorikan, maka kita harus mengisi value-nya ini. Nah, kita isi 1. Ini contoh ya, boleh dibolak-balik. 1 adalah laki-laki, di add ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan, di add. Selanjutnya ketika sudah add, kita klik OK. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah measure. Measure di SPSS ada 3 jenis. Scale untuk skala numerik, baik itu interval maupun rasio. Dan berikutnya ada ordinal, ada nominal. Nah, karena laki-laki atau perempuan itu hanya pembeda saja, tanpa ada tingkatannya, maka kita pilih nominal. Nah, berikutnya kita buat variabel baru lagi, misalnya tingkat pendidikan. Name-nya pendidikan. Harga, kemudian labelnya kita tulis tingkat pendidikan. Value-nya kita isi 1 SD, 2 SLTP, 3 SLTA, 4 diploma, 5 sarjana. Nah, kita bikin 4 tingkatan. Nah, 5 tingkatan. Nah, 5 tingkatan ini disesuaikan dengan penelitian kita. Misalnya subjek penelitian kita nanti ada SD, SMP, SLT, memungkinkan untuk 5, kita buat 5. Tapi ketika subjeknya nanti hanya diploma dan sarjana saja yang mungkin untuk diisi, maka kita buat 1 dan 2 hanya diploma dan sarjana saja. Seperti itu. Berikutnya oke. Nah, sekarang untuk measure-nya kita pilih, karena tingkat pendidikan itu ada tingkatannya, membedakan, namun ada tingkatannya, maka kita pilih ordinal. Nah, berikutnya kita akan membuat variabel berat badan. Nah, berat badan ini nggak boleh kita gunakan spasi. Nah, kita bisa isi berat saja atau BB juga silahkan. Nah, sekarang saya tulis sebagai namanya adalah berat. Karena berat badan nanti saya akan menuliskan atau entry datanya dalam bentuk kilo tanpa menggunakan desimal, maka saya pilih 0. Tapi kalau kita mau menggunakan desimal, misalnya 50 kilo, 5, maka kita pakai desimal. Tergantung kebutuhan kita mau desimalnya 1 atau 2. Nah, kita tetapkan saja 2 misalnya. Berat badan. Nah, karena ini yang akan kita masukkan adalah angka numerik atau angka aslinya, maka value-nya biarkan non. Nah, sekarang
Untuk measure-nya, karena ini numerik, maka kita pilih scale. Berikutnya adalah tinggi badan. Nah, tinggi ini kita akan ukur dalam ukuran atau dalam satuan cm. Karena satuan cm, maka saya tidak butuh desimal, maka saya buat 0. Itu juga scale. Nah, untuk pengenalan SPSS, kita bisa memperhatikan 5 pembuatan variabel ini contohnya. Nah, sekarang kita sudah mempersiapkan variabel view. Sekarang kita masuk ke data view. Nah, di data view yang tadi variabel awalnya hanya var saja, sekarang sudah tertulis nama variabel yang dibuat. Tinggal berikutnya adalah kita entry data. Kita masukkan nama-nama orangnya. Misalnya kita entry datanya, kita bentuk angka. Nah, untuk yang nama tadi karena string ya, jadi bisa kita tuliskan huruf. Kita buat variasi ya. Kita tuliskan beberapa responden yang kita buat. Nah, dan seterusnya. Nanti semakin banyak responden yang akan kita tuliskan, semakin banyak terisi ke bawah. Nah, ini untuk pengenalan SPSS. Berikutnya, untuk semua data yang value-nya terisi atau nominal maupun ordinal, karena tadi value sudah terisi, di sini ada JK dan juga pendidikan. Nah, kita perhatikan dalam versi SPSS 19 ke atas dengan tampilan seperti ini, maka kita bisa simak di atas ini ada menu value label di atas ya. Ketika kita klik ini, maka semua variabel yang value-nya terisi maka akan bisa ditampilkan jenis value-nya, yaitu kalau satu tadi laki-laki, kita akan berubah laki-laki, ini perempuan. Begitu juga tingkat pendidikan. Namun saya sarankan ketika kita entry, kita lebih cepat untuk menggunakan nomor saja ya. Jadi value label ini digunakan untuk memperlihatkan nama atau value label yang kita buat. Ketika versi 2 di versi merah ya, sebelum 19, value label tidak akan muncul kode seperti ini ya. Ada gambarnya, logonya adalah gambar label ya, gambar label berbeda, sedikit berbeda namun keterangannya sama, yaitu value label. Anda bisa memilihnya. Nah, sekarang jika kita mau memasukkan insert ya, misalnya ternyata saya mau mengukur juga agama, namun variabelnya belum terisi di sini, maka kita bisa menambahkannya. Boleh di akhir ditambahkan atau ditambah di tengah. Jika kita nambah di akhir, tinggal masuk ke variabel view tadi, ditambah di akhir. Namun ketika kita mau nambah di tengah, misalnya nih nama, jenis kelamin, berikutnya mau agama, maka kita bisa klik kanan di sini dan insert variable. Nah, ini
akan jadi agama, variabel agama ya. Nah, variabel agama ini nama defaultnya masih var 0001. Nah, kita bisa ganti ini di variabel view. Nah, di sini agama. Seperti tadi, agama. Karena agama adalah membedakan, maka value-nya harus kita isi nih. 1 Islam, 2 Katolik, 3 Kristen. Dan seterusnya. Kalau kita nanti mengisi, kira-kira kemungkinan dari responden kita ngisi apa, maka kita buat di sana. Berikutnya oke. Nah, agama juga tadi tidak ada pembedaannya, maka kita pilih nominal. Tinggal kita entry di sini nanti hasilnya. Nah, berikutnya tinggal kita simpan file ini, karena ini fase latihan, maka kita simpan di sini. Silahkan tentukan di mana Anda akan menyimpan file tersebut. Itu untuk materi pengenalan SPSS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.